kembali lagi di channel kami Autoblast, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblazer semua. Ya baik, Sobat Autoblazer, pada tanggal 6 yang lalu Toyota baru saja mengeluarkan unit terbarunya, yaitu Corolla Cross. Di mana untuk Corolla Cross ini terdiri dari dua varian Sobat Autoblazer, yaitu kendaraan bensin dan juga hybrid. Nah, tentunya jika kita mendengar nama Corolla, pastinya tidak akan asing lagi di telinga para Sobat Autoblazer semua. Karena Corolla sendiri sudah menjadi bagian dari Toyota selama 12 generasi. Nah, akan tetapi di tahun 2020 ini Toyota mengeluarkan Corolla dengan bentuk SUV, di mana biasanya kita familiar dengan Toyota Corolla yang berbentuk sedan. Nah, jika kita melihat ke belakang Sobat Autoblazer, ternyata sebelum Corolla Cross ini Toyota sudah mengeluarkan Corolla dalam bentuk yang tidak sedan, seperti Corolla Station Wagon, Corolla Hatchback, Corolla Liftback, dan juga Toyota Corolla Coupe. Dan pada tahun 2020 ini Toyota mengeluarkan nama Corolla dengan bentuk SUV. Nah, untuk desainnya seperti ini, Sobat Autoblazer, dapat kita lihat begitu kental nuansa SUV-nya, di mana untuk kendaraan SUV itu identik dengan desain yang kokoh dan juga garang seperti itu. Dan jika kita lihat di sini, untuk ditambahkan dengan desain dari double trapezoid pada bagian depannya, maka semakin menambah kesan kokoh dari kendaraan ini dan semakin menampilkan aura SUV-nya. Dan juga ditambah dengan grill yang besar-besar seperti ini. Lalu kita beralih kepada logonya, Sobat Autoblazer. Di sini ada logo Toyota dengan aksen berwarna biru yang memang menandakan bahwa untuk kendaraan yang beraksen biru ini adalah kendaraan yang menggunakan hybrid atau memang dikhususkan. Nah, jika kita ke bagian bawah Sobat Autoblazer, dapat dilihat di sini ada emboss dari logo Corolla Cross. Dan jika nanti kita lihat ada beberapa titik yang memang akan menampilkan logo dari Corolla Cross seperti ini, Sobat Autoblazer. Untuk varian warnanya, pada Corolla Cross ini ada 7 varian warna yang bisa Sobat Autoblazer pilih. Dan warna-warnanya adalah seperti berikut, Sobat Autoblazer. Ya baik, Sobat Autoblazer, kita akan membahas mengenai desain dari headlampnya. Jika kita lihat untuk kendaraan model hybrid ini, pada bagian atasnya ada efek tirai atau seperti membentuk tirai pada mikanya. Jika kita menyalakan lampu, maka di sini akan terlihat seperti bergaris-garis, seperti ada layer-layernya, Sobat Autoblazer. Dan juga pada bagian dalam headlampnya untuk kendaraan hybrid ada aksen warna birunya yang menambah kesan sporty dan juga mengeluarkan nuansa hybridnya. Dan untuk bohlamnya sendiri sudah menggunakan B-beam projector, Sobat Autoblazer. Nah, lalu untuk bagian depannya juga di bagian dekat dari mirror itu ada rain sensor yang nanti akan berfungsi mengotomatiskan wiper ketika nanti ada hujan. Dan juga kendaraan ini sudah dilengkapi dengan moonroof, Sobat Autoblazer, yang dilengkapi dengan auto jam protection. Seperti itu, Sobat Autoblazer. Nah, untuk bagian fog lampnya, di sini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang menggunakan LED, Sobat Autoblazer. Jadi untuk penggunaan LED ini, maka intensitas cahayanya juga akan lebih terang dan lebih baik. Nah, selanjutnya kita ke bagian samping, Sobat Autoblazer. Pada bagian sampingnya, Sobat Autoblazer, di sini ada garis yang jika kita tarik lurus akan tersambung dengan bagian depan, dan ini akan menambahkan kesan sporty pada kendaraan ini. Dan di bagian fender sebelah kanan, di sini ada logo hybrid yang memang menandakan bahwa ini kendaraan hybrid dan memang mengeluarkan aura dari hybridnya itu sendiri.
Nah, sedangkan untuk peleknya itu sudah menggunakan pelek diameter 18 inci dan juga dengan aksen warna abu-abu dan juga alloy machining untuk bagian peleknya. Ya. Nah, Sobat Auto Blazer, untuk suspensi di bagian kendaraan dari Corolla Cross ini menggunakan tipe McPherson strut, di mana untuk suspensi ini akan memberikan kenyamanan pada kita saat berkendara, terutama di jalan yang agak jelek ataupun di jalan yang tidak rata, Sobat Auto Blazer. Lalu untuk bagian belakangnya suspensinya adalah tipe torsion beam, di mana untuk kendaraan Corolla Cross ini diimprove dengan menggunakan shaft atau torsion beam yang lebih besar, sehingga akan memberikan kenyamanan yang lebih pada saat Auto Blazer melalui jalanan yang bergelombang, terutama pada saat kecepatan rendah, Sobat Auto Blazer. Lalu kita lanjut ke bagian samping. Untuk spionnya sudah dilengkapi dengan auto folding yang dapat Sobat Auto Blazer aktifkan pada saat nanti melakukan pembelian kendaraan. Karena untuk auto folding ini untuk defaultnya belum aktif, Sobat Auto Blazer, jadi perlu dilakukan kustomisasi dulu supaya auto foldingnya ini aktif. Lalu untuk handle pintunya untuk tombol locknya tidak berupa tombol, hanya berupa garis seperti ini, Sobat Auto Blazer. Nah, untuk melakukan lock maupun unlock dapat kita lakukan dengan melakukan sentuhan saja pada tombol ini. Nah, untuk handle-nya sendiri adalah tipe tarik, Sobat Auto Blazer. Lalu kita beralih ke bagian belakang, Sobat Auto Blazer. Bagian belakangnya adalah seperti ini untuk tipe kendaraan hybrid. Jika kita lihat sama dengan bagian depan, maka untuk emblemnya dilengkapi dengan aksen warna biru yang menandakan bahwa kendaraan hybrid. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan Corolla Cross, dan bagian bawah sebelah kanan juga ada logo hybrid, Sobat Auto Blazer. Lalu untuk antenanya sudah dilengkapi dengan tipe shark fin, Sobat Auto Blazer, dan juga sudah menggunakan rear spoiler. Dan untuk bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp yang menggunakan tipe LED. Ya baik, untuk bagian belakang kita lanjut ke lampu, Sobat Auto Blazer. Desainnya seperti ini untuk yang tipe hybrid. Di sini juga dilengkapi dengan rear fog lamp. Untuk rear fog lamp ini sudah menggunakan LED. Lalu ada lampu tail dan lampu remnya juga sudah LED, Sobat Auto Blazer. Di sini ada lampu sen dan juga ada lampu backup atau lampu mundur yang masih menggunakan tipe bohlam. Nah, pada kendaraan Corolla Cross ini juga sudah dilengkapi dengan kamera untuk bagian belakang, sehingga akan memudahkan Sobat Auto Blazer semua nanti pada saat akan memarkirkan kendaraan. Nah, untuk tipe varian hybrid ini, untuk kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan power backdoor dan juga kick sensor, Sobat Auto Blazer, untuk memudahkan para Sobat Auto Blazer semua membuka pintu bagian belakang. Nah, jadi untuk membuka pintu bagian belakang, jika nanti Sobat Auto Blazer sedang membawa barang, maka dapat dilakukan dengan mudah dengan cara seperti tadi. Nah, lalu kita masuk ke bagian dalam, Sobat Auto Blazer. Untuk dalamnya, bagian bagasinya sebenarnya cukup luas. Jika Sobat Auto Blazer ingin membawa barang, di sini saya rasa akan bisa menampung cukup lumayan banyak. Lalu di bagian bawah sini ada dongkrak dan juga tools dan juga ban serep. Dan ban serepnya di sini menggunakan tipe temporary, Sobat Auto Blazer. Ya, Sobat Auto Blazer, untuk di bagian belakang untuk kendaraan ini juga dilengkapi dengan back sonar. Di sini ada 4 titik yang akan memudahkan Sobat Auto Blazer juga nanti ketika akan parkir. Dan juga jika kita lihat, Sobat Auto Blazer, di sini ada reflektor
yang akan membantu pengendara di belakang Sobat Auto Blazer semua jika pengendaraan malam hari dan terkena cahaya. Lalu pada bagian bawahnya di sini ada aksen berwarna silver senada dengan warna kendaraan yang akan makin menambah kesan stylish dan sporty pada kendaraan ini. Ya, Sobat Auto Blazer, saat ini kita berada di dalam kendaraan dan kita akan membahas bagian interiornya. Dan kita akan mulai dari bagian setir terlebih dahulu, Sobat Auto Blazer. Dapat kita lihat di sini untuk setirnya menggunakan desain 3-spoke atau 3 sisi. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan switch, baik itu untuk kontrol pada MID dan juga untuk kontrol audio, Sobat Auto Blazer. Seperti ini. Lalu pada setirnya juga ada aksen berwarna silver yang akan menambahkan kesan elegan pada kendaraan. Senada dengan warna silver pada bagian interior dashboard dan akan memberikan kesan lapang. Nah, jika Sobat Auto Blazer semua sebelumnya sempat melihat atau mencari review tentang Corolla Cross pada versi Thailand, maka untuk interiornya agak sedikit berbeda. Karena untuk interior pada bagian interior yang di launching pada di Thailand, interiornya ini ada aksen berwarna merah, sedangkan untuk yang di launching di Indonesia full berwarna hitam, hanya ditambahkan aksen berwarna silver. Seperti itu, Sobat Auto Blazer. Lalu kita menuju ke combination meter. Untuk combination meternya untuk kendaraan hybrid seperti ini tampilannya, dimana untuk di bagian sisi kiri di sini dilengkapi dengan power monitor untuk hybridnya. Lalu di sini ada temperatur mesin. Di sini ada ready state on yang menandakan bahwa hybrid ini sudah siap. Lalu ada speedometer, Sobat Auto Blazer, dan ini indikator bahan bakar, dan bagian sisi kanan ada MID. Dan untuk MID-nya nanti ada beberapa pengaturan yang dapat Sobat lakukan di sini, seperti pengaturan jam dan juga pengaturan pada kendaraan. Nah, lalu Sobat Auto Blazer, pada bagian sisi sebelah kanan dari driver di sini ada switch untuk mengatur ketinggian lampu. Dan di bagian bawahnya nanti ada switch untuk membuka backdoor. Dan di bagian bawahnya lagi ada tuas untuk membuka kap mesin. Lalu untuk bagian door trimnya, Sobat Auto Blazer, di sini untuk handle pintu bagian dalamnya diberikan aksen berwarna silver seperti ini yang akan menambahkan kesan elegan pada kendaraan Corolla Cross ini. Dan juga untuk pengaturan mirrornya sudah dapat dilakukan di sisi ini, dan di sini juga ada switch untuk auto folding dari kaca spion. Untuk power window-nya di sini sudah menggunakan power window all auto, Sobat Auto Blazer. Dan untuk bagian depan kanan di sini ada illumination berwarna biru. Nah, membicarakan illumination berwarna biru, ada beberapa titik juga, seperti di bagian konsol atau laci di sini juga diberikan aksen berwarna biru untuk menambahkan kesan elegan pada kendaraan ini. Lalu untuk shift pada kendaraan ini berbentuk seperti ini, bukan shift gate tapi tipenya adalah inline. Seperti ini, Sobat Auto Blazer, inline atau segaris. Dan juga untuk driving mode-nya di sini sudah ada drive mode dan juga EV mode. Dan juga di bagian depan ini dilengkapi dengan tombol VSC off. Seperti itu, Sobat Auto Blazer. Lalu kita beralih ke bagian atas, Sobat Auto Blazer. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan moonroof. Moonroof yang dilengkapi dengan auto jam protection. Nah, seperti ini adalah cara kerja dari moonroof-nya. Nah, moonroof-nya pada kendaraan Corolla Cross ini juga sudah dilengkapi dengan auto jam protection, proteksi yang akan menghentikan operasi dari si moonroof ini jika memang terjadi atau ada benda yang menjepit dari moonroof ini ketika bergerak. Nah, seperti ini contohnya, Sobat Auto Blazer.
Nah, hal ini akan memberi keamanan pada kita semua selaku pengendara jika memang nanti melakukan operasi pada moonroof ini. Nah, lalu kita beralih ke bagian lampu interior atau courtesy. Di sini ada beberapa switch untuk menghidupkan, dan juga ada posisi pintu terbuka, dan di sini juga ada switch dari moonroofnya sobat Auto Blazer di sini, dan ini kita gunakan untuk membuka ataupun menutup, dan bisa digunakan auto. Nah, untuk switch sebelah kanan ini digunakan untuk membuka seperti ini. Nah, seperti itu sobat Auto Blazer. Nah, jika kita lihat di bagian kaca spion bagian dalam, di sini juga ada sebuah benda yang menempel dengan kaca sobat Auto Blazer. Nah, ini adalah rain sensor. Rain sensor adalah sensor pada kendaraan ini yang akan menghidupkan secara otomatis wiper depan saat nanti turun hujan. Caranya adalah dengan memposisikan switch wiper ini pada posisi auto sobat Auto Blazer. Nah, seperti ini di auto. Dan untuk autonya itu sendiri bisa diatur speed mana yang akan kita gunakan pada saat nanti si rain sensor ini bekerja, apakah di speed 1, speed 2 atau speed 3. Seperti itu sobat Auto Blazer. Nah, kita lanjutkan ke bagian dashboard sobat Auto Blazer. Seperti yang tadi sudah dibilang, di sini dilengkapi dengan aksen berwarna silver. Lalu di bagian dashboardnya juga dilengkapi dengan material soft panel, di mana material soft panel ini akan menambah kesan mewah dari kendaraan ini. Ya baik, sobat Auto Blazer, untuk kendaraan Corolla Cross ini juga sudah dilengkapi dengan head unit 9 inci seperti ini, dan desainnya kurang lebih sama dengan Corolla Altis. Dan kita dapat lihat di sini sobat Auto Blazer, untuk fitur yang dapat kita gunakan pada head unit ini berupa Miracast, Bluetooth, auxiliary, radio, dan juga voice command. Dan kelebihan di kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan NFC yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan saldo dari e-money. Dan e-money yang bisa atau kompatibel pada head unit ini baru e-money yang dikeluarkan oleh Mandiri ya sobat Auto Blazer. Nah, kita akan mempraktekkan. Di sini ada logo NFC dan di sini adalah sensor zone-nya, dan kita sudah ada e-money dan kita coba seperti ini. Nah, seperti ini sobat Auto Blazer. Akan tetapi untuk fitur e-money ini baru bisa digunakan untuk melakukan cek saldo saja, belum bisa dilakukan untuk mengisi ulang ataupun untuk melakukan pembayaran tol. Jadi ini hanya baru bisa berfungsi untuk pengecekan saldo. Ya baik, sobat Auto Blazer, kita beralih ke bagian bawah atau ke bagian AC. Untuk AC-nya di sini sudah dilengkapi dual zone sobat Auto Blazer, di mana untuk dual zone ini bisa melakukan pengaturan suhu yang berbeda untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi suhu yang digunakan bisa disesuaikan sesuai dengan kemauan dari penumpang ataupun pengendara. Dan juga untuk AC ini juga di sini jika kita lihat nanti di bagian belakang sudah dilengkapi dengan grill yang akan menyalurkan AC ke bagian belakang, dan kita akan bahas saat kita ke belakang nanti sobat Auto Blazer. Nah, untuk bagian laci atau konsol box sobat Auto Blazer dapat dilihat di sini di dalamnya ada charging port. Di sini 12 volt atau 120 watt. Dan di sini juga ada berupa konsol box untuk menaruh barang, dan di sini juga ada tempat gelasnya. Nah, sobat Auto Blazer, selanjutnya kita beralih ke bagian jok. Di sini joknya menggunakan semi sintetis ya, mungkin ya, bukan kulit, dengan aksen berwarna hitam. Dan untuk jaknya sendiri sudah dilengkapi dengan power seat untuk pengaturannya, reclining. Di sini ada 3 pengaturan yang dapat dilakukan sobat Auto Blazer semua. Maju mundur,
mengukur ketinggian jok dan juga reclining dan ininya slidingnya. Ya sobat Auto Blazer, selanjutnya kita ke bagian tengah kendaraan. Nah sobat Auto Blazer, jika kita lihat bagian tengahnya atau bagian penumpang bagian belakang memiliki interior yang sama dengan warna hitam. Dan di sini untuk bagian door trimnya dilengkapi dengan cup holder, dan juga untuk bagian door trimnya dilengkapi soft touch panel yang juga berwarna hitam. Dan untuk headernya berwarna silver untuk menambahkan kesan mewah atau elegan dari kendaraan ini. Nah, mari kita ke bagian dalam sobat Auto Blazer. Nah, untuk seat belt sobat Auto Blazer, di sini sudah menggunakan seat belt 3 point seat belt ESLR, dan juga sudah dilengkapi dengan Isofix. Lalu untuk bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan armrest. Armrest ini juga dilengkapi dengan cup holdernya sobat Auto Blazer. Lalu untuk pengaturan dari sandaran joknya bisa diatur dengan tuas pada bagian sebelah atas dari bangku. Di sini agak bisa dimundurkan sedikit jika memang posisi duduk dari sobat Auto Blazer pengen agak direbahkan. Ya baik sobat Auto Blazer, untuk bagian belakangnya, di bagian belakang di sini sudah dilengkapi juga dengan airflow untuk AC-nya, sehingga aliran udara dari sistem AC bisa disalurkan dengan baik ke penumpang bagian belakang. Dan juga kendaraan ini sudah dilengkapi dengan S-Flow, di mana untuk S-Flow ini dapat memaksimalkan aliran udara sesuai dengan jumlah penumpang dan juga posisi dari penumpang. Seperti itu sobat Auto Blazer. Lalu di bagian bawah dari register AC ada port charger 2 titik yang berupa USB yang bisa sobat Auto Blazer gunakan untuk melakukan charging di penumpang bagian belakang. Seperti itu. Lalu untuk karpetnya sobat Auto Blazer, jika kita lihat di sini ada aksen atau tulisan Corolla Cross yang menambahkan kesan elegan pada kendaraan ini. Dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan lampu courtesy atau lampu map yang masih berwarna kuning sobat Auto Blazer. Ya baik sobat Auto Blazer, untuk safety fitur pada kendaraan Corolla Cross ini sudah terdiri dari beberapa safety fitur, yaitu diantaranya dilengkapi dengan ABS, EBD, Brake Assist, VSC, TRC, Active Cornering Assist, dan juga Hill Start Assist yang akan mempermudah dan memberikan keamanan pada kendaraan pada sobat Auto Blazer semua. Lalu untuk airbagnya sudah dilengkapi dengan 7 airbag, yaitu di bagian driver. Lalu ada knee airbag, side airbag pada driver, di curtain pada driver, lalu di bagian side airbag pada penumpang, dan juga di curtain pada bagian penumpang. Nah tentunya 7 airbag ini akan memberi keamanan lebih pada sobat Auto Blazer semua ketika berkendara dengan kendaraan Corolla Cross ini. Nah, lalu ada salah satu juga safety fitur pada kendaraan ini, terutama kendaraan hybrid, yang akan berfungsi memberi notifikasi kepada orang-orang di sekitar jika memang ada kendaraan yang hybrid akan lewat, yaitu berupa proximity notification system. Nah, seperti apa proximity itu? Nah, proximity notification system itu berfungsi untuk memberi reminder pada orang-orang di sekitar kendaraan kita jika kita berjalan dengan kecepatan rendah sampai dengan 20 km per jam dengan memberikan bunyi. Dikarenakan pada saat kecepatan di bawah 20 km per jam yang berfungsi pada kendaraan ini adalah baru motor hybridnya saja, sehingga ketika kendaraan ini berjalan dengan motor hybrid, maka suara yang dihasilkan pun akan senyap, sehingga jika tidak ada notifikasi maka kemungkinan besar tidak ada atau pejalan kaki misalkan
tidak akan mengetahui jika ada kendaraan yang lewat. Maka dari itu kendaraan ini dilengkapi dengan proximity notification system. Itu joki peristiwanya, samping. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mesin sobat stabilizer. Nah, kendaraan ini adalah tipe kendaraan hybrid dengan menggunakan mesin 2ZR FXE 1800 cc atau sama dengan mesin yang digunakan oleh kendaraan Altis dan juga CHR hybrid. Lalu untuk kendaraan dengan tipe bensinnya adalah menggunakan mesin dengan tipe 2ZR-FE. Tipe 2ZR-FE yang sudah dilengkapi dengan dual VVT-i. Ini dibekali dengan mesin hybrid dan mesin 2ZR yang sudah memiliki performa yang cukup baik. Kendaraan ini juga diklaim memberikan performa terbaik karena dilengkapi dengan TNGA atau Toyota New Global Architecture yang diklaim dapat memberikan kendaraan yang terbaik bagi pelanggan atau pemilik kendaraan. Dan untuk performanya juga untuk kendaraan ini memiliki turning radius yang cukup kecil, yaitu 5,2 meter untuk turning radiusnya. Untuk turning radiusnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kendaraan CHR. Seperti itu sobat stabilizer. Maka dari performa tersebut kendaraan ini memiliki performa yang lebih baik secara pengendaraan. Harga Corolla Cross tipe bensin 457,8 juta, sedangkan untuk tipe hybridnya di kisaran 497,8 juta. Ya, sobat stabilizer, cukup sampai di sini dulu untuk video dari kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen pada video kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi para sobat stabilizer semua. Jangan lupa hidupkan notifikasi agar sobat stabilizer mendapatkan notifikasi video update dari kami. Dan nantikan update video dari kami setiap minggunya. Jangan sampai terlewat. Baik sobat stabilizer, terima kasih. Salam stabilizer.